Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa. Pada video kali ini ya, saya ingin mereview buku dari Bapak Tjandra Putranegara, yaitu buku Badai Pasti Berlalu. Ya, bagi Anda yang sudah membaca buku ini, silakan komen ya. Tapi bagi Anda yang belum ya, saya ingin men-sharingkan sebuah kisah yang dituliskan dalam buku ini yang memberikan semangat kepada saya beberapa tahun yang lalu, sehingga saya bisa mencapai salah satu impian saya, yaitu mobil impian saya ya. Seperti apa ceritanya setelah yang satu ini. Oke teman-teman ya, bagi Anda hari ini yang sedang mengejar impian Anda ya, Anda wajib baca buku ini. Dan Anda yang juga lagi mengalami badai ya, Anda juga wajib baca buku ini. Karena dalam buku ini banyak sekali inspirasi, motivasi dari perjuangan hidup Bapak Tjandra Putranegara, sehingga hari ini beliau bisa sangat sukses ya. Nah, dalam satu babnya saya mendapatkan satu kisah inspirasi ya, saya akan bacakan untuk Anda ya, supaya Anda nanti kalau belum punya buku ini bisa segera memilikinya ya. Judulnya adalah Kisah Seorang Veteran Perang. Pada tahun 1986 di kota New York, diadakan lomba maraton internasional yang diikuti oleh ribuan pelari dari berbagai penjuru dunia. Lomba ini mengambil jarak 42 km dengan trek mengelilingi kota New York. Jutaan orang dari seluruh dunia ikut menonton acara tersebut melalui televisi yang menyiarkan acara besar ini secara langsung. Ada satu orang yang menjadi pusat perhatian di lomba tersebut, yaitu Bob Wieland. Bob adalah seorang veteran perang Amerika, dan dia kehilangan kedua kakinya karena terkena ranjau saat perang di Vietnam. Untuk berlari, Bob menggunakan kedua tangannya untuk melemparkan badannya ke depan. Begitu lomba dimulai, ribuan peserta mulai berlari secepat mungkin ke garis finish. Wajah-wajah mereka menunjukkan semangat yang kuat. Para penonton tak henti-hentinya bertepuk tangan untuk terus mendukung para pelari tersebut. 5 km telah berlalu. Beberapa peserta nampak mulai kelelahan dan mulai berjalan kaki. 10 km telah berlalu. Di situ mulai tampak siapa yang mempersiapkan diri dengan baik dan siapa yang hanya sekedar ikut-ikutan untuk iseng-iseng atau meramaikan kegiatan itu. Beberapa peserta sudah tampak kelelahan. Mereka memutuskan untuk berhenti dan naik bus panitia. Sementara hampir seluruh peserta telah berada di kilometer ke-5 hingga kilometer ke-10, Bob baru menyelesaikan kilometer yang pertama. Bob berhenti sejenak, membuka kedua sarung tangannya yang sudah koyak, menggantinya dengan yang baru, kemudian kembali berlari dengan mengayunkan tubuhnya ke depan dengan kedua tangannya. Ayah Bob yang berada bersama ribuan penonton lainnya tak henti-hentinya menyemangati. Ayo Bob, lari terus. Kamu pasti bisa." Karena keterbatasan fisiknya, Bob hanya mampu berlari sejauh 10 km selama 1 hari. Di malam hari, Bob tidur di dalam sleeping bag yang telah disiapkan oleh panitia yang mengikutinya. Akhirnya 4 hari telah berlalu, dan hari itu adalah hari kelima bagi Bob Wieland. Tinggal 2 km lagi yang harus ditempuh. Hingga suatu saat, hanya tinggal 100 meter lagi dari garis finish. Bob jatuh terguling. Fisik Bob benar-benar sudah kehabisan tenaga. Bob perlahan-lahan bangkit dan membuka kedua sarung tangannya. Tangan Bob terlihat berlumuran darah. Ada yang tampak mengering malahan. Dokter yang mendampinginya sejenak memeriksanya dan mengatakan bahwa kondisi Bob sudah parah. Bukan karena luka di tangannya saja, tetapi kondisi jantung dan pernafasannya. Dia menyarankan agar Bob berhenti demi kebaikan dirinya. Bob memejamkan mata beberapa saat. Saran si dokter tentunya dia pikirkan baik-baik. Dan di tengah-tengah gemuruh suara penonton yang mendukungnya, samar-samar Bob dapat mendengarkan suara ayahnya yang berteriak, "Ayo Bob, bangkit. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Buka matamu dan tegakkan badanmu. Lihatlah ke depan, garis finish sudah di depan mata. Ayo, cepat bangun. Tunjukkan pada semua orang siapa dirimu. Jangan menyerah, cepat bangkit." Pelan-pelan, Bob mulai membuka matanya kembali. Saat itulah matanya melihat garis finish yang sudah dekat. Semangatnya mulai membara kembali tanpa sarung tangan, Bob melompat ke depan. "Ya, ayo Bob, 1 lompatan lagi. Bob, capailah apa yang kamu inginkan, Bob." Teriak ayahnya yang terus berlari mendampinginya.
Dan akhirnya satu lompatan terakhir Bob membuat tubuhnya melampaui garis finish, ya. Jadi saat itu meledaklah gemuruh tepuk tangan dari para penonton yang berada di tempat itu. Bob bukan saja telah menyelesaikan perlombaan, tetapi Bob tercatat di Guinness Book of Record sebagai satu-satunya orang cacat yang berhasil menyelesaikan lari maraton. Beberapa saat kemudian, ketika ada puluhan wartawan yang menemuinya, Bob berkata, nah ini yang perlu Anda dengarkan baik-baik teman-teman ya. Saya bukan orang hebat. Anda tahu saya tidak punya kaki lagi. Saya hanya mencapai apa yang telah saya inginkan. Dan kebahagiaan yang saya dapat bukan dari apa yang saya dapatkan, tapi dari proses untuk mendapatkannya. Selama lomba, fisik saya menurun drastis. Tangan saya sudah hancur berdarah-darah. Tapi rasa sakit saya bukan karena luka itu, tapi ketika saya memalingkan wajah saya dari garis finish. Jadi saya kembali fokus untuk menatap goal saya. Saya rasa tidak ada orang yang akan gagal dari lari maraton ini. Tidak masalah Anda akan mencapainya dalam waktu berapa lama. Asal Anda terus berlari sampai tujuan, Anda akan mencapainya. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. Jadi dari cerita ini yang membuat saya terinspirasi dan termotivasi ya. Tidak penting berapa cepat Anda mencapai impian Anda, tetapi selama Anda terus berjuang ya, menatap goals Anda, waktu akan menjawab dan Anda akan mencapai tujuan Anda. Ya, buku ini adalah buku yang sangat menginspirasi ya. Thank you Pak Chandra Putranegara. Spesial video ini saya buat untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Chandra karena selama 10 tahun ini Pak Chandra selalu memberikan semangat kepada saya untuk selalu fokus sama goals. Dan hari ini betul apa yang saya impikan ya, salah satunya bisa menjadi kenyataan. Ya, bagi teman-teman hari ini yang sedang mengejar impiannya, terus berjuang ya. Fokus, saya yakin Anda bisa mencapai satu persatu impian Anda. Ya, bila Anda mendapatkan inspirasi dari cerita singkat buku Badai Pasti Berlalu ini, silahkan like, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa share kepada teman-teman Anda sebanyak-banyaknya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sukses untuk kita semua dan selalu salam hebat luar biasa.